Tersembunyi di sepanjang tepi timur Amerika Tengah, ada sebuah negara di mana kalian bisa berkendara dari satu batas ke batas lainnya tanpa melewati satupun restoran McDonald. Tidak ada gedung pencakar langit. Tidak ada jalan raya membentang menuju cakrawala. Bahkan di pulau wisatanya, banyak jalan belum diaspal. Warga bepergian dengan kereta golf dan sepeda daripada mobil. Warga akan tersenyum dan jujur berkata bahwa mereka lebih menyukainya begini. Ini Belize, negara yang lebih kecil dari Massachusetts. populasinya lebih sedikit dari kota menengah Amerika. Belize rutin diabaikan turis dan investor. Banyak orang hanya terbang melewatinya ke tujuan liburan terkenal. Namun tersembunyi di pesisir ini terdapat berbagai cerita paling mengejutkan di planet kita. Belize kurang dari 9.000 mil persegi, tetapi hanya dihuni 400.000 orang, memberinya kepadatan populasi terendah di kawasan itu. Ini satu-satunya negara Amerika Tengah yang menghadap Laut Karibia, bukan Pasifik, dan telah puluhan tahun terjebak sengketa wilayah dengan Guatemala, sebuah tanah sunyi yang sering dilewati turis saat ke tempat lain. Dari mana kalian menonton video ini? Silakan beri komentar agar kita bisa saling menyapa. Belize sering digambarkan sebagai wadah percampuran budaya sejati. Hampir setengah populasi adalah mestizo. Campuran leluhur Maya dan Spanyol. Bersama mereka hidup ras Kreol dari Afrika dan Inggris. Seorang orang Garifuna turunan Afrika dan Karibia, serta komunitas Maya. Karena ini, Belize tidak punya standar kecantikan tunggal, melainkan gabungan banyak budaya. Di pedalaman desa Maya, perempuan menangani sebagian besar urusan rumah tangga. Dari menenun, memasak, sampai urusan anak. Anak diajari perannya sejak muda, dan kepercayaan kuno membentuk kehidupan warga. Bayi sering digendong di punggung pakai kain selempang, agar ibu bisa merawat mereka sambil terus bekerja. Budaya pacaran di Belize juga punya kontras besar. Kesopanan tradisional sangat umum. Pria proaktif membantu wanita membawa barang berat sehari-hari. Di waktu sama, menunjukkan ketertarikan terbuka atau komentar jenaka di publik cukup lumrah, khususnya di area wisata. Di wilayah desa, peluang kerja perempuan amat terbatas. Membiarkan mereka bergantung pada pendapatan keluarga dan pasangan. Jadi di kota wisata seperti San Pedro atau Plasencia, pemudi melihat peluang merintis hubungan dengan orang asing sebagai rute menuju masa depan stabil. Tetapi narasi pantai tidak mewakili semua wilayah Belize. Masuklah ke rumah Maya tradisional. Kalian menemukan aturan tata krama jauh lebih ketat. Ikatan keluarga dan peran tetua amat dihormati. Dan sapaan formal adalah bentuk penghormatan penting. Ini membuktikan perbedaan menarik antara Belize modern dan kuno. Seperti disebut di awal, tak ada restoran lengkungan emas dimanapun di negara ini. Jadi apa makanan mereka? Makanannya sendiri yang membuat tempat ini unik. Sebuah peta rasa tanpa tanding. Dari Karibia hadir makanan terkenal. Nasi kacang rebus santan disajikan pakai pisang goreng. Dari area Meksiko datang hidangan taco, salbutes, dan garnaches gaya Belize. Dari kaum Garifuna hadir hudud. Sajian ikan kuah santan disajikan bersama tumbukan pisang dan dimakan langsung pakai tangan. Harga makanan lokal ini amatlah murah. Tetapi yang mengejutkan tamu adalah etiketnya. Jika keluarga Belize mengundang kalian makan malam, datang tepat waktu adalah hal aneh. Kesopanan berarti datang telat 30 menit. Bawalah hadiah kecil seperti permen atau bunga. Tapi pantang warna merah, karena dikaitkan dengan kematian. Usai makan, sisakan sedikit makanan di piring, demi menandakan mereka memberi porsi berlimpah. Menurut tradisi, prialah yang memimpin acara bersulang. Bagaimana dengan kalian? Dari adat makan Belize ini, mana yang paling mengejutkan kalian? Sampaikan opini kalian di komentar. Mari mulai dengan lokasi yang dikenal publik, yakni Great Blue Hole. Ini merupakan kawah dasar laut berbentuk bundar, lebar 300 meter dengan kedalaman 120 meter. Dari atas bentuknya seperti mata biru raksasa. Penjelajah Jacques Cousteau mencatatnya sebagai 10 area selam terbaik dunia. Tetapi di balik kecantikannya tersimpan kengerian gelap. Di kedalaman 30 meter, oksigen anjlok mendekati nol.
Survei menemukan kuburan laut tempat makhluk air merayap ke tepi jurang, lalu mati lemas di air hampa udara tersebut. Di dasar terjauh, Penjelajah menguak sisa tubuh penyelam yang gagal pulang. tubuhnya awet akibat ketiadaan oksigen dan dibiarkan tak diganggu. Di sisinya terbentang karang Bliss, situs UNESCO. Karang kedua terbesar sesudah Australia serta sangat sehat. Terhampar sejauh 180 mil. Karang ini melindungi 500 spesies ikan dan 100 koral. Bersama penyu, Pari, dan hiu, Tihol Chan dan Shakray Ali. penyelam berenang di sebelah hiu dalam perairan sebening cermin. Menuju ke daratan. Wilayahnya berubah menjadi hutan hujan bagi 500 tipe burung serta jaguar liar di Coxcomb Basin. Terselip di pedalaman berdirilah Karakol, kota kuno Maya yang dulunya lebih besar ketimbang Tikal. Kuil Caana, Setinggi 140 kaki, masih menjadi gedung tertinggi di negeri ini. Di dekatnya terdapat area terangker Amerika Tengah. deretan gua Aktun Tunicil Muknal. Demi mencapainya, Kalian harus mengarungi sungai. berenang menembus kegelapan sampai tersandung tembikar dan kerangka gadis kristal. Ada pula Sunan Tunic serta Lamanai. Dicapai menaiki perahu melintasi sungai buaya dan monyet. Warga desa bangun pagi karena teriakan burung taucan. Bila kalian takjub, tolong bantu saya menekan tombol hype di bawah. Setiap hype membuat tayangan ini makin disarankan. Meski sangat ramah, Warga Belize mengelola batas ruang pribadi. Mereka menghindari kontak fisik berlebihan dan meredam kontak mata demi menyiratkan bahwa mereka pantang mencari masalah dengan lawan bicara. Jadikan nasib anjing peliharaan sebagai contoh. Di sini, anjing sama sekali tidak dimanjakan seperti peradaban dunia barat. binatang lokal berjuluk potliker cuma difungsikan guna menjaga keamanan halaman. Melahap limbah masakan sisa, dan nyaris tidak diizinkan masuk ke dalam rumah. Di kawasan Pulau Mungil, tempat warganya saling mengenali. Peredaran gosip yang dinamai cisme menyebar secara kilat. Saran para warga sepuh sungguh gamblang dipahami, yakni pilah teman dekatmu dan simpan rapat rahasia pribadimu. Di sisi balik, Saat prahara badai topan menyapu, seisi pulau segera bahu-membahu merehabilitasi hunian, serta pintu dibiarkan terbuka demi menolong tetangga. Paradoks yang mengagetkan khalayak, Belize sebenarnya sama sekali bukan negeri murah. Biaya kehidupan sanggup meloncat dari 30 sampai 60%, lebih membengkak berkat beban bea impor menakutkan. Semua hasil tanam yang diproduksi secara organik terbukti terjangkau. namun Barang pabrik dan barang elektronik melambung terlampau tinggi. jurang pemisah inilah yang menopang dua realita Belize yang berjalan selaras. Keluarga pribumi beranggotakan 4 jiwa mampu menikmati kenyamanan berbekal $700 per bulan. Di kubu berlawanan, Rumah tangga ekspatriat enteng menggelontorkan ribuan dolar menyewa kondominium pesisir. ditopang asisten maupun tukang kebun berupah sangat rendah. Pantai yang sama membawa corak kehidupan berbeda. Benja dalam sunyi. Jutaan pekerja migran membiayai kelangsungan ekonomi tersebut. Tenaga kasar asal Guatemala, El Salvador, dan Honduras menelan derita membelah lahan tebu utara dan ladang pisang selatan. Terpanggang cahaya matahari menembus suhu 32 derajat Celcius. Acap kali tanpa pengaman mumpuni. Infrastruktur ikut menegaskan realita perih ini. Menyajikan aspal berlubang parah serta aliran listrik tidak stabil sepanjang musim hujan. Sebagian besar wilayah Belize, dari pulau lepas pantai dan kota wisata pesisir hingga pedesaan, relatif damai. Masalah keamanan terkonsentrasi di wilayah tertentu dan harus dipahami dalam konteks sejarah. Ekonomi, serta geografis negara itu sendiri. Contoh paling jelas adalah Belize City yang terbelah menjadi dua oleh anak sungai sempit bernama Haulover Creek. Area utara cenderung lebih berkembang dan memiliki ritme hidup lebih stabil. Sementara itu, bagian selatan udah lama menghadapi tingkat kemiskinan lebih tinggi dan tantangan sosial yang lebih rumit. Hanya dengan menyeberangi jembatan, terkadang mengungkap perbedaan tajam kondisi hidup dan suasana di antara kedua sisi. Geografi Belize juga menghadirkan tantangan unik, dengan wilayah daratan luas, kawasan hutan belantara yang luas, Dan garis pantai panjang.
Mengawasi seluruh wilayah selalu menjadi tugas yang rumit. Selama bertahun-tahun, otoritas bergulat dengan aktivitas penyelundupan lintas batas yang signifikan di seluruh kawasan. Beberapa insiden berskala besar telah mengejutkan publik dan memicu debat tentang tata kelola serta korupsi di dalam pemerintahan. Kisah-kisah ini bahkan memunculkan cerita rakyat setempat. Penduduk pesisir terkadang mewariskan kisah tentang benda misterius yang terdampar setelah badai besar, menciptakan tak terhitung cerita yang diceritakan kembali turun-temurun. Apapun kebenarannya, Kebanyakan orang paham bahwa rasa ingin tahu terhadap benda asal tidak jelas cenderung membawa masalah daripada keberuntungan. detail lain yang mengejutkan banyak orang adalah bahwa komunitas pengasingan yang sangat berkomitmen pada cara hidup tradisional, seperti kaum Mennonite, terkadang muncul dalam investigasi media tertentu. Namun, Ini adalah kasus terisolasi dan tidak mencerminkan gambaran umum komunitas tersebut, yang dikenal karena kerja keras, disiplin, serta kehidupan yang damai. Untuk mengatasi masalah keamanan di beberapa wilayah perkotaan, pemerintah Belize terkadang menerapkan langkah pengendalian khusus dan meningkatkan kehadiran penegak hukum. kebijakan ini juga memicu debat tentang keseimbangan antara keamanan publik dan kebebasan individu. Meski begitu, penting untuk diingat bahwa sebagian besar Belize tetap menjadi tujuan yang aman dan damai. Mayoritas pengunjung tidak pernah menemui masalah yang disebutkan di atas. Seperti negara lain, cukup dengan menghindari area sensitif di malam hari dan menjaga barang pribadi akan membuat perjalanan Anda nyaman. Pengunjung menerima izin tinggal selama 30 hari gratis. Dan setiap perpanjangan 30 hari dapat diperbarui dengan biaya sekitar $50 di kantor imigrasi terdekat. Tetapi melewati batas waktu tinggal dilarang keras. Karena aturan ini ditegakkan. Setelah 1 tahun tinggal, Anda dapat mengajukan permohonan penduduk tetap. Program unggulan adalah Visa Qualified Retired Person. Program ini dirancang untuk individu berusia 40 tahun ke atas dan memerlukan pendapatan asing minimum yang dapat diverifikasi sebesar $2.000 per bulan atau sekitar $24.000 per tahun. Manfaatnya besar, Tidak ada pajak yang terutang atas pendapatan asing tersebut. dan barang pribadi dapat diimpor bebas bea. Namun, Anda tidak diizinkan bekerja secara lokal dan harus memperbarui visa setiap tahun. Secara keseluruhan, sistem pajak adalah salah satu nilai jual terbesar Belize. Pendapatan yang diperoleh secara domestik dikenakan pajak dengan tarif tetap sebesar 25%, tetapi tidak ada pajak keuntungan modal. Pajak properti kira-kira 1% dari nilai per tahun minimum. Dan pajak penjualan umum berada di angka 12%. Harga perumahan sangat bervariasi tergantung lokasi. Di area wisata pesisir seperti Ambergris Caye, apartemen tepi pantai mulai sekitar $200.000. Sementara villa mewah tepi pantai bisa melebihi $1 juta. Pindah ke pedalaman ke Corozal atau Cayo, harga turun drastis. Sewa jauh lebih terjangkau, dengan apartemen kecil mulai sekitar $500 per bulan, dan rumah 2 kamar tidur berkisar antara $800 hingga $1.200. Kesehatan adalah tempat perbedaan nyata muncul. Layanan kesehatan publik gratis bagi penduduk tetapi terbatas. Banyak kota mengandalkan klinik kecil, dan Anda bahkan akan bertemu dokter yang melayani panggilan rumah. Untuk perawatan khusus, orang asing biasanya harus bepergian ke Meksiko atau Amerika Serikat. Namun ada kabar baik di Cakrawala. Rumah sakit baru sedang dibangun di Pulau Ambergris Caye melalui kemitraan dengan Taiwan. San Pedro Di Ambergris Caye, adalah pulau paling semarak. Terletak tepat di samping terumbu karang dan dipenuhi kereta golf, berpantai, restoran, serta resor mewah. Pulau ini terkenal dengan festival lobster dan tidak pernah membosankan. Meskipun karena pulau, harga lebih tinggi daripada di daratan utama. Placencia adalah tempat peristirahatan yang tenang, terletak di semenanjung sempit yang panjang di selatan. tempat ini menjadi favorit di antara para pensiunan. Jalan setapak desa ini dikenal sebagai jalan utama tersempit di dunia. Dikelilingi pantai pasir putih dan hanya jarak pendek dari Coxcomb Basin yang dihuni jaguar. Semuanya dengan titik harga lebih terjangkau. Dan Caye Colker adalah pulau untuk pelancong bertelanjang kaki. Sebuah pulau kecil yang hidup dengan moto go slow. Gak ada mobil di sini. Anda berjalan
bersepeda, atau naik kereta golf di sepanjang jalan berpasir. Tempat terkenalnya The Split, adalah tempat orang berkumpul untuk berenang, melihat matahari terbenam, dan menyesap koktail. ini adalah tempat sempurna untuk mencoba impian menyewa kamar. Tinggal selama 1 musim, dan menemukan seperti apa sebenarnya kehidupan pulau. Jika Anda telah membaca sejauh ini, itu berarti Anda benar-benar tertarik. Jangan hanya menyukainya. Ketuk hype juga. Kelebihannya nyata dan langka. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi, jadi tidak ada hambatan bahasa. Alam kelas dunia tepat di depan pintu Anda. Insentif pajak menarik, Komunitas ramah yang membuat integrasi mudah. Opsi tempat tinggal fleksibel. Dan penerbangan singkat pulang ke kota-kota Amerika Serikat seperti Miami. Houston, dan Dallas. Namun penduduk jangka panjang jujur tentang sisi negatifnya. Layanan darurat terbatas, Petugas pemadam kebakaran. ambulans, dan polisi bisa lambat, dan mereka yang pernah mengalaminya menceritakan keadaan darurat medis, di mana tidak ada ambulans yang tersedia, dan pasien harus dibawa ke rumah sakit di bak truk pickup. Itulah yang membuat beberapa orang ingin kembali ke rumah. Lalu ada ritme hidup Belize, Pekerjaan administratif bergerak lambat. dan kesabaran sangat penting. Tambahkan ke sana kebosanan. Kehidupan malam hampir tidak ada, Hiburan sebagian besar bar. Permainan kartu. dan pickleball, Serta banyak orang tidur pada jam 9 malam. Dan bangun sebelum fajar. Tambahkan panas dan kelembapan sepanjang tahun. Musim badai dari Juni hingga November. Serta tak terhitung kalajengking dan nyamuk. Dan pasar kerja sempit dengan upah rendah. Itulah sebabnya kebanyakan orang asing mengandalkan pekerjaan jarak jauh atau pensiun. Saran dari orang yang benar-benar tinggal di sana konsisten. Belize bukan untuk semua orang. Anda memerlukan ketangguhan tertentu dan kesediaan untuk melepaskan banyak harapan. Sebelum menjual hidup Anda dan pindah ke sana, habiskan setidaknya sebulan untuk menjelajah. Bepergian keliling negara. dan rasakan wilayah yang berbeda di musim yang berbeda. Kemudian putuskan. Jadi, Apakah Belize adalah surga atau tempat yang penuh dengan kontradiksi? Jawabannya mungkin keduanya. Kami tidak di sini untuk mengidealkan Belize atau untuk menghakiminya. Kami di sini untuk melihat negara ini sebagaimana adanya. Tempat di mana keindahan dan tantangan hidup berdampingan. Di mana pantai tropis, terumbu karang yang memukau, dan warisan Maya kuno tidak jauh dari masalah ekonomi. peluang, dan keamanan yang sangat nyata. Ini adalah negara kecil. Namun menyimpan perpaduan budaya Gaya hidup. dan pandangan dunia yang luar biasa. Dan mungkin justru kontras inilah yang membuat Belize begitu istimewa. Tidak sempurna, tidak glamor seperti kartu pos wisata, tetapi otentik dan hidup dengan caranya sendiri. Jadi beritahu kami, apakah Anda benar-benar ingin tinggal di Belize? Tinggalkan komentar dan bagikan pemikiran Anda. Dan jika Anda ingin terus menjelajahi beberapa tempat yang paling diabaikan di dunia, berlanggananlah dan bergabunglah dengan kami di petualangan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.